Hai, selamat datang kembali di Challenger House. Video kita kali ini kita sekarang agak beda ya dengan biasanya. Karena kali ini kami sekarang sedang mereview suatu rumah yang akan dijual ya. Ini ada permintaan khusus dari saudara kami, makanya kami meliput rumah ini. Nah, lokasi kita sekarang saat ini adalah berada di Jalan Pales Raya, Gang Impres, tepatnya di daerah Simpang Selayang. Rumah yang kita review kali ini adalah ini ya. Oke. Nah, rumah ini memiliki ukuran lebar itu adalah 10 meter dan yang ke belakang panjangnya adalah 41,5 meter persegi ya. Nah, pada saat kita masuk, rumah ini langsung dia dibagi dua ya. Jadi untuk daerah 5 meternya ini adalah untuk daerah carport dan yang 5 meternya ke sini adalah untuk daerah taman. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman beli rumah di sini, bisa teman-teman difungsikan untuk carport semua atau mungkin seperti ini ya. Nah, salah satu kelebihan lagi dari rumah ini bisa teman-teman lihat ya, untuk lokasinya dia terletak di hook ya. Jadi dia bisa nanti ada fasadnya ke sini dan ke sini. Kenapa posisi hook itu penting? Karena dengan posisi hook teman-teman akan bisa mendapatkan dua wajah ya. Bisa dari depan dan bisa dari samping ke arah jalan. Dan kemudian carportnya itu dia terbuat bahannya dari paving block berbentuk heksagonal ya. Nah, kenapa paving block ini dipilih? Karena paving block ini sangat bagus apabila sebagai resapan airnya cukup tinggi ya. Kita masuk ke dalam. Nah, jadi untuk carportnya ini sendiri dia lebarnya itu adalah 10 kali 19 meter ya. Jadi bisa teman-teman perhatikan, untuk mobil di sini bisa diparkir hingga sampai 2 mobil atau 3 ya. Oke, nah teman-teman, di daerah carportnya bisa teman-teman lihat ya. Di sini sudah dipasangi kanopi ya. Jadi kanopinya ini terbuat dari bahannya adalah besi hollow, ukurannya 4x4 ya. Dan dia menggunakan bahannya ini adalah metal spandek ya. Oke. Lalu di bagian sini bisa teman-teman lihat, untuk rumah ini dia sudah dikelilingi oleh pagar-pagar besi yang akan membuat teman-teman kalau tinggal atau beli rumah di sini terasa lebih aman ya. Nah, rumah ini dia dibagi lagi zonanya ya. Jadi bisa teman-teman lihat, untuk di sebelah kiri ini ada jalan kurang lebih sekitar 90 atau 1 meter. Ini diperuntukkan sebagai pintu samping yang dia bisa tembus ke area belakang. Kemudian di sampingnya itu pun ada juga ya jalan untuk tembus ke area dapur ya. Ini kita lihat sini. Jadi bisa dikatakan rumah ini dia tidak nempel ke tetangga. Jadi kiri kanan dia itu ada space ya. Nah, apa kelebihan kalau rumah itu memiliki space di kiri dan kanannya? Jadi kelebihannya sirkulasi udara itu akan sangat baik ya teman-teman ya. Jadi sirkulasi udara dan pencahayaan itu bisa ke semua ruangan yang ada di rumah ini. Kemudian di bagian sini ya, di bagian sini itu adalah bagian terasnya. Teras ini memiliki ukuran 2,8 dikali 4 meter ya. Terasnya ini terbuat bahannya dari keramik ukuran 40 kali 40, dipilih yang keset warnanya coklat ya. Ini ada yang menarik, kreasi anak bangsa ya. Jadi ini adalah kursi yang memanfaatkan besi-besi bekas dari apa ini ya, bahan-bahan daur ulang. Kemudian di rumah ini dia juga memiliki pilar-pilar seperti ini ya. Nah, kalau zaman dulu kan pilar-pilar ini menandakan suatu kemewahan ya. Makanya di sini ada 2 pilar ya sebagai penambah daya unsur klasik di rumah ini. Kita ke bagian sini. Satu lagi informasi ya teman-teman, untuk di rumah ini mereka menggunakan daya listrik 1300 watt ya PLN-nya. Membawa unsur klasik, rumah ini juga menggunakan profilan di bagian pintunya ini ya. Dan tak lupa di bagian jendelanya ini dia menggunakan jendela kayu yang dipadu padan dengan kaca bermotif bunga ya.
Lalu di pintu utamanya ini dia sudah double ya. Nah, bisa teman-teman lihat dia dilapisi oleh pintu besi ya, pintu besi dari besi nako, besi hollow, dan dia dikasih lagi saringan nyamuk. Nah, kenapa saringan nyamuk ini penting? Jadi kalau misalkan malam-malam kita ingin dapat udara tapi nyamuknya tidak ada, pemilihan saringan nyamuk ini adalah solusi tepat buat menghindari nyamuk. Oke, ruang tamu ini memiliki ukuran kurang lebih 4,4 meter dikali 3,2 meter ya. Nah, di ruang tamu ini bisa teman-teman lihat ini adalah perabotan yang punya rumah ya. Jadi nanti kalau teman-teman beli rumah di sini, ya perabotannya nggak dapat ya, atau nanti bisa teman-teman tanyakan sama yang beli rumah. Nah, di sini disimulasikan bisa diletakkan ada 3 seater, 2 seater, dan 1 seater ya. Jadi di ruang tamu ini bisa menampung sekitar 7 orang ataupun kurang lebih 8 orang ya. Kemudian bisa teman-teman lihat untuk ceilingnya ini juga sudah dibuat profilan ya, sebagai penambah ruangan ini terlihat lebih klasik. Oke, kita masuk ke sini. Nah, sebelum ke daerah living roomnya, di sini ada istilahnya seperti kongliong ya. Nah, kongliongnya ini juga sudah diberikan profilan sebagai penambah unsur klasik di rumah ini ya. Nah, profilannya ini terbuat dari bahan semen yang dibentuk seperti ini. Jadi menambah kesan klasik di rumah ini lebih kental lagi ya. Oke, kita masuk ke sini. Oke, di ruang keluarga ini memiliki ukuran 4 dikali 7 ya. Oke, bisa teman-teman lihat di ruang keluarga ini di sini bisa tambahan ruang tamu ataupun ruang keluarga kalau misalkan tamu-tamu yang diundang itu banyak ya. Nah, di sebelah ruang keluarga itu di sini adalah kamarnya ya. Ini kamar pertama. Pada saat masuk ke kamar utama di sebelah kirinya ini, kita langsung ketemu dengan kamar mandi ya. Oke, kamar mandinya simple aja karena ini masih rumah lama. Dia menggunakan kloset duduk, dimana sebelumnya ini klosetnya kloset jongkok ya. Lalu dikasih bak mandi, tapi ini keramiknya masih setengah ya. Ada baiknya nanti kalau teman-teman beli rumah di sini, keramiknya itu bisa ditambahkan. Oke, kemudian di sebelah sininya ini adalah ruang tidurnya, kamar tidurnya. Kamar tidur ini cukup besar ya. Ini kurang lebih ukurannya sekitar 4 dikali 4,5 meter ya. Jadi bisa diletakkan kasur king size dan dia view-nya menghadap langsung ke area depan atau daerah taman ya. Dan yang tak lupa di sini di rumah ini, nah jendelanya ini juga sudah diberikan besi ya, yang terbuat dari bahan besi nako. Dan sebagai ornamen kacanya ini juga dibuat jenis kaca-kaca patri seperti ini ya. Jadi selain menambah dekorasi, dia juga bisa sebagai privacy. Jadi orang yang di luar tidak akan bisa lihat ke dalam, tapi kita bisa mendapatkan cahaya matahari masuk ke dalam. Oke, kemudian kita terus ke sana. Nah, setelah melewati kamar utama, kita kembali lagi melewati ruang keluarganya. Baru kita masuk ke daerah dapur ya. Nah, di dapur dan ruang keluarga ini memiliki ukuran 4 kali 4,8 meter ya. Oke, kitchen table-nya itu sudah terbuat bahannya dari beton ya, yang sudah dilapisi oleh bahan keramik ukuran 40 kali 40. Oke, kemudian di sebelah sini, nah ini, sini ada satu pintu lagi. Nah, ini adalah pintu yang dia aksesnya langsung menuju ke samping depan ya, luar depan. Nah, selain itu di daerah sini juga bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan sepeda motor. Lalu kita ke sana ya. Nah, ini ada satu lagi yaitu kamar tidurnya ya.
ini adalah kamar tidur yang kedua. Jadi bisa teman-teman lihat ini ukurannya kurang lebih 3,5 dikali 4 meter dan dia ada satu kamar mandi dalam ya. Ini adalah kamar mandinya ya. Jadi kamar mandinya ini dia menggunakan kloset duduk, masih menggunakan bak mandi ya. Tapi ada yang baik juga ya di kamar mandi ini. Bisa teman-teman lihat di situ dikasih 3 glass block. Oke, ada 3 glass block dan juga sebagai penghawa udara dia dikasih roster ya yang sudah dilapisi oleh kawat nyamuk. Nah, setelah kita keluar dari kamar kedua, kita ke sini ya. Nah, ini adalah area belakang rumahnya. Nah, teman-teman lihat area belakang rumahnya ini cukup luas ya. Jadi dia di rumah ini, areal belakang rumah ini bisa dimanfaatkan sebagai ya ini tempat untuk jemur, cuci piring di sini. Lalu itu ada tempat kolam ikannya. Kalau misalkan teman-teman nanti beli rumah di sini, ya bisa teman-teman ubah daerah sini bisa dijadikan taman belakang, bisa dijadikan tempat santai, gazebo ya. Dan kalau di rumah ini, di sini direpresentatifkan dia ada gudang lagi. Lalu kita ke sini. Nah, kalau kita ke sini, ini adalah jalan menuju ke pintu samping yang ada dari depan. Dia menggunakan 2 jenis keramik ya. Nah, di sini dia ukuran 40 kali 40 dan di sini adalah ukuran 30 kali 30. Nah, di sebelah sini ya, jadi tadi pada saat kita keluar dari dapur, pada saat di sebelah kanan kita ini ada satu kamar mandi ya. Nah, ini kamar mandi yang dipakai barengan atau sama-sama di rumah ini. Oke, bisa teman-teman lihat kamar mandi ini cukup luas ya. Jadi kamar mandi ini ukurannya kurang lebih sekitar 3 meter kali 2,5 ya. Nah, di rumah ini dia ada sumber 2 mata air. Yang pertama dia menggunakan PDAM dan dia menggunakan sumur. Jadi bisa dipastikan kalau misalkan teman-teman beli rumah di sini, teman-teman tidak akan pernah kekurangan air. Karena kenapa? Kalau misalkan mati, kita ada cadangan air dari sumur ya. Oke, nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan anak dari pemilik rumah. Halo Kak Evita, apa kabar Kak? Baik Bang. Oke, nah ini kita tanya-tanya Kak ya. Nah, yang pertama, kenapa sih Kak rumahnya itu dijual? Rumah ini kenapa dijual? Karena kami sekeluarga mau rencana pindah ke Batubara rencana. Karena di sana mau bikin usaha. Jadi kenapa rumah ini dijual? Memang tujuan utamanya itu memang biar semuanya pindah ke sana untuk bangun usaha. Itu dia. Oke, kemudian yang paling pentingnya ini lagi Kak, untuk rumah yang sekarang kita review ini harganya berapa? Nah, jadi untuk harga ini kami buka di 1,3 M. Nah, berhubung ini kan suratnya tahun lalu sudah masuk sebagai jaminan di bank. Tapi pelunasannya itu sekitar 100-an juta sekian lagi lah. Jadi sistemnya ini sebenarnya boleh sistem cicil ya kita bilangnya. DP dulu sama-sama melunaskan, kalau misalnya berapa persen itu tergantung mana kesepakatan bapak lah sama pembeli gitu. Ya. Biasanya kalau misalnya memang untuk DP supaya memang benar sah dia Bang, palingan di 400 atau 300 juta gitulah. Atau mau lewat itu nggak apa-apa, jadi sisanya itu boleh dibayar dengan sistem cicil. Misalnya dia minta waktu 6 bulan, dalam 6 bulan dia melunaskannya gitu, itu nggak apa-apa. Jadi sama-sama kita melunaskan ke bank, surat udah lunas, surat diberikan ke notaris. Jadi notaris yang megang sampai lunas. Itu kalau dia sistem cicil. Tapi kalau misalnya dia sistem cash, ya sudah sama-sama ke bank, langsung ke notaris, balik nama. Pembayaran balik nama kan udah sah atas nama pembeli. Gitu dia. Oke. Jadi sebenarnya ada enaknya juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini antara pembeli dan penjual ini ketemu, sebenarnya perihal masalah pembayaran itu masih bisa dinegosiasikan lebih lanjut ya. Nah, kemudian untuk legalitas suratnya
rumah ini gimana? Sertifikat hak milik. Udah sertifikat Udah hak milik sertifikat ya. hak milik ini. Kak Elvita tinggal di sini itu sudah berapa tahun ya? Kami tinggal di sini sudah dari tahun 2004, Bang. Oh 2004 ya. Jadi terhitung 24 tahun, 20 tahun lah ya. Iyalah 20 tahun, iya benar, ya. 20 tahun. Kami tinggal di sini. Oke. Jadi selama 20 tahun tinggal di sini Kak, kesan dan pesan ataupun hal-hal mengenai keamanan itu kayak mana? Nah, kalau di sini Bang, sebenarnya nggak usah diragukan lagi masalah keamanannya. Ya. Karena di sini ada yang benar-benar memang puji Tuhannya tidak pernah ada maling sama kami di sini. Tidak pernah ada maling. Dan anak-anak yang di sekitar sini pun mereka mau menjaga di sekitar gang ini. Makanya tidak pernah ada maling, tidak pernah ada kejadian apapun, itu tidak pernah. Malahan semakin ke ujung rumah semakin banyak. Padahal dulu di ujung itu sawah, tapi gitu. udah rata-rata udah bangun semua gitu Bang. Karena memang bener-bener di sini nyaman. Terus gimana ya? Sebenarnya sejuk juga kan di sini. Untuk tempat santai boleh lah. Nah jadi teman-teman bisa dengar sendiri. Jadi Kak Elvita ini sudah 20 tahun dan lingkungan yang ada di sini itu sangat aman ya, karena Benar. gotong royong dari masyarakatnya itu masih kuat ya. Nah itu enaknya atau lebihnya kalau kita itu tinggal di daerah masyarakat ya. Berbagai macam suku, Ada di agama sini di sini semua ada Bang. Ya berarti istilahnya toleransi Benar. pun di sini Iya, tinggi. Benar. Oke, ada lagi Kak? Itu saja untuk akses. Akses. Nah gimana? Kalau misalnya dari sini, ini bisa tembus kemana-mana Bang. Oke. Bisa tembus ke arah Helpikona, Simpang Pemda, Ya. tembus ke arah Ring Road. Oke. Dari sini juga boleh, bisa keluar dari sini tembus ke Palace 1, tembus juga ke arah Ring Road. Oh. Kampus Newman juga dekat di sini. Kampus apa lagi ya yang Asrama Elizabeth kalau Abang tahu bisa tembus dari sini juga. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya dibilang jalan lintas sih iya juga, dibilang enggak juga, karena udah dari segala sisi kemana aja sampai gitu. Simpang Pos bisa, Simpang Simalingkar oke, ke arah Simpang Selayang bisa, ke arah Setiabudi, Ring Road, semua sudah bisa Bang. Nah bisa teman-teman dengar ya bahwa akses di daerah sini sangat strategis ya. Jadi tadi bisa teman-teman dengar untuk kemana saja itu semua mudah ya. Oke, dan terlebih ini bukan daerah pinggiran ya. Bukan. Nah ini daerah masih dekat ke kota inti Medan. Jalan Padang Bulan lah kita bilang. Nah, Grab pun masuk, Gojek segala macam, Semua sudah ada di masuk. sini. Iya benar. selain akses yang mudah kemana-mana, fasilitas yang dekat dengan rumah kita ini apa? Dari sini dekat dengan rumah sakit Adam Malik, kalau Abang tahu. Adam Malik itu di daerah Simpang Selayang. Ya, Adam Malik. Kemudian ada sekolah di dalam itu, sekolah Budi Murni 2, sekolah Berlin, Betani, semuanya dekat. Ada juga rumah sakit jiwa Provinsi Sumatera Utara juga dekat dengan dari sini. Kalau pajak pasar banyak Kak, di sini ada pajak impres, pajak Simalingkar, pajak jahe, pajak Simpang Selayang, semuanya sudah dapat gitu, dan nggak jauh Bang. Bank pun dekat juga. Bank pun dekat benar. Depan kebetulan depan gang ini ada bank BNI, Mandiri, BRI, Sumut juga ada. Semua juga ada. Benar, hampirlah semua ada. Sekolah, perkantoran. Kalau kantor BPR, kalau Abang tahu, Bank Perkreditan Rakyat juga ada. Ada benar-benar. Untuk rumah makan, restoran ada juga. Oke, Terlebih, kampus benar. juga ya. Kampus Newman, Nomensen, Asrama Elizabeth, kampus Unika, banyak di sini Bang. Jadi ini salah satu investasi yang bagus teman-teman ya. Selain bisa dijadikan tempat tinggal, kalau misalkan teman-teman mau invest jadi rumah kos-kosan ataupun kontraan, ini lokasinya cukup strategis ya teman-teman ya. Oke, ada lagi Kak yang mau ditambahin? Mungkin bertanya-tanya kenapa rumah sebesar ini cuma 2 kamar, mungkin begitu ya Bang ya. Iya. Biar aku jelasin juga. Jadi kan berhubung saya juga anak tunggal. Nah kemarin itu memang kami cuma tinggal bertiga sebelum saya menikah. Makanya dibikin kamar cuma 2, Iya. 1 kamar orang tua, 1 kamar saya gitu. Itu makanya
Kenapa cuma 2? Kemarin itu sebelum gudang itu bang, sebenarnya itu rumah, kamar. Iya, iya. Karena dulu ada dari saudara dari mama sama bapak tinggal di sini, jadi mereka tinggal di belakang. Ada yang perempuan tinggal sama saya di kamar saya, laki-laki di belakang. Nah, gitu. Jadi karena udah nggak lama dipakai, dirombak lah jadi gudang. Benar gitu. Dan itu tempat penyimpanan. Karena mereka rata-rata sudah lulus, sudah ada yang menikah. Nah, jadi kalaupun misalkan teman-teman nanti mau ekspansi tambah kamar, bisa teman-teman tambahkan ya. Karena kenapa? Luasan tanahnya itu masih cukup luas ya, masih cukup lebar gitu. Oke, ada lagi nggak? Itu saja sih. Cukup? Cukup. Nah teman-teman, sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Kita punya Instagram @jerhouseofficial dan juga kita punya TikTok @jerhouseofficial. Bantu kita follow. Dan kalau misalkan teman-teman lain ada yang memiliki rumah unik, estetik, ataupun para developer yang ingin kami liput rumah contohnya, bisa menghubungi kami ya. Oke, terima kasih. Thank you. Bye-bye.